Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami, dan yang selalu setia pada janji firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk melakukan segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 130. Saya akan membacakan Mazmur 130 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang suami merasa hidupnya dalam keadaan diteror karena istrinya punya sikap selalu mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Padahal sebenarnya kalau ia ingin bersikap yang sama, istrinya pun punya banyak kesalahan di masa lalu. Tapi sang suami tidak mau mengungkit dan tidak mau mengingat-ingat lagi. Menghadapi sikap istrinya yang demikian, ia hanya bisa mendoakan sang istri supaya hatinya dijamah Tuhan dan mengalami perubahan. Tanpa ia sadari, waktu berjalan, tahun berganti tahun, istrinya tidak lagi suka mengungkit-ungkit kesalahannya. Ternyata apa yang ia doakan mengalami jawaban dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, rasanya tidak akan enak bila kita hidup dengan seseorang yang kerjanya hanya terus menyalahkan dan mengungkit apa yang telah terjadi. Kalau di lingkungan pekerjaan, pimpinan selalu menyalahkan dan mengingat-ingat kesalahan kita di masa lalu, pasti kita tidak akan merasa tenang dalam bekerja. Kita hendaknya tidak bersikap yang demikian, tapi mengampuni dan melupakan apa yang sudah terjadi, membiarkan yang telah berlalu, dan fokus untuk membangun masa kini dan masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Dalam Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga tertulis, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Seandainya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita yang sudah terjadi di masa lalu, tidak ada ampun buat kita. Kalau saja Tuhan mengingat kesalahan semua manusia, maka semuanya akan mengalami murka dan kebinasaan karena penghukumannya. Bumi ini akan sepi, kosong tanpa manusia, karena murka Tuhan akan melenyapkan semua orang. Tapi syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan menjauhkan segala dosa dari diri kita. Ia mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi apa yang terjadi di masa lalu kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan membaharui kita dalam kasih-Nya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa saudara? Karena satu hal yang Tuhan kerjakan, yaitu Ia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Roma 4 ayat yang ke-7 tertulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dosa dan pelanggaran kita
ditutupi oleh kuasa darah Kristus. Tuhan tidak mau mengingat-ingat lagi, dan Tuhan mau agar kita maju dalam iman, dalam sukacita, berjalan dalam pimpinan Tuhan, masuk dalam rencananya yang kekal. Mari kita bersyukur saudara, dan bersukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita, janganlah kita mengingat-ingat kesalahan kita pribadi di masa lalu yang membuat kita berduka dan menyesal terus-menerus. Selain itu, jangan juga kita mengingat-ingat kesalahan orang lain yang menimbulkan jarak dan pertengkaran. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dan melupakan, marilah kita juga mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan semuanya ini. Satu pesan dari ayat yang ke-6 dikatakan, berharaplah selalu kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih adalah tempat pengharapan kita. Di dalam Tuhan kita mengalami ketenangan, sukacita, dan berkat-berkat yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kedamaian, dan kekuatan. Di dalam firman-Mu kami mengerti bahwa Engkau Tuhan sungguh sangat baik. Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, tapi sebaliknya Engkau mengampuni dan menutupi semua dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau membaharui kami di dalam kasih-Mu. Kami dijadikan ciptaan yang baru untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain, tapi mengampuni dan melupakan, serta bersama-sama membangun kehidupan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga supaya kami tidak terus larut dalam penyesalan akan kesalahan kami pribadi di masa yang lampau, tapi kami mengingat status kami yang baru, bahwa Tuhan sudah membaharui kami dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam tidur kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan tubuh yang sakit, membaharui dengan kuasa darah-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, kami percaya tangan Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar oleh kuasa-Mu yang ajaib. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.